Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Dan kita akan bahas mobil terbaru dari GWM. Ini adalah GWM Ora 03 yang kabarnya akan dijual di bawah 400 juta. Menarik dengan posisi harga yang ditawarkan oleh GWM di pasar Indonesia. Dan kita akan lihat apa saja hal menarik dari mobil listrik ini. Check this out. Pertama kita bahas dulu dari sektor desainnya, karena ini jadi salah satu selling point ditawarkan oleh GWM Ora 03 yang mana desainnya memang menampilkan kesan yang neo retro futuristik, di mana desainnya membulat lalu juga dengan gaya-gaya desain seperti mobil Eropa. Kalau teman-teman lihat di depannya memang sepintas teman-teman mungkin lihat desainnya mirip dengan desain mobil Porsche, di mana headlampnya ini dibentuk bulat lalu juga dengan bagian bonet yang dibuat sedikit floating, lalu juga dengan tarikan garis yang cukup tegas. Nah, di penerangan depan ini dia sudah pakai penerangan LED dengan proyektor, lalu dipermanis dengan teknologi lampu DRL di sini, jadi mengapit full untuk bagian headlampnya. Ya, di depan akan menemukan beberapa komponen seperti kamera dan juga sensor radar karena mobil sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan semi otonom atau ADAS. Total ada 15 fungsi ADAS dan nanti kita akan lihat dan kita akan coba juga untuk fitur-fitur yang ADAS yang dilengkapi pada mobil Ora 03 ini. Nah, di bagian depan memang seperti itu, desainnya sekali lagi memang menawarkan kesan yang retro dengan sedikit bumbu-bumbu futuristik ditawarkan oleh mobil ini. Sekarang kita geser ke bagian samping. Ya, ini adalah tampilan samping dari GWM Ora 03 yang memang konsisten menawarkan desain yang serba membulat, dari bagian depan sedikit membulat dan desain bulatnya ini lebih nampak ketika Anda melihat dari bagian sisi sampingnya. Jadi secara dimensi memang dia bersaing dengan Wuling Cloud yang memang dimensi itu mirip-mirip, tapi dia lebih besar dibandingkan Bingo, tapi memang lebih sedikit lebih ramping dibandingkan BYD ETOT. Walaupun memang sama-sama menawarkan konfigurasi tempat duduk 5 penumpang. Untuk menawarkan kesan futuristiknya, dia pakai pelek dengan ukuran yang cukup besar, 18 inci, dengan balutan ban profil 215/50. Memang ban ini nggak terlalu besar ya, jadi memang sedikit tipis, tapi cukup cocok dengan fitment ditawarkan oleh mobil ini. Nah, untuk keseluruhan roda sudah dibalut dengan ataupun sudah dilengkapi pengereman cakram baik di roda depan dan juga di roda belakangnya. Secara dimensi, wheelbase dia punya panjang di 2650 mm yang cukup besar untuk sebuah mobil bisa dibilang compact SUV seperti ini, dan dia punya ground clearance di 145 mm. Jadi memang bukan yang tertinggi tapi cukup oke lah untuk kebutuhan mobil urban ataupun untuk mobil komuter. Jadi memang desainnya dibuat seamless seperti ini, lalu juga membulat sekali lagi ya, dengan memang mengedepankan desain yang retro klasik tapi juga ada unsur-unsur futuristiknya. Yang menarik adalah desain peleknya teman-teman. Yang desainnya dibuat klasik seperti ini dengan palang bintang 5 palang seperti ini. Lalu untuk model ataupun jajaran produk dari Ora, memang ini dia logonya seperti simbol tanda seru seperti ini. Jadi beda dengan GWM, memang masih satu bahasa ataupun satu grup dengan GWM, tapi memang dia ditawarkan dengan sub-brand yang berbeda. Nah, untuk mengedepankan desain-desain SUV-nya ada beberapa pakem-pakem ya, mulai dari side skirt di sini. Lalu untuk menambah desain yang lebih futuristik ataupun lebih eye-catchy, juga untuk varian yang warna ini dia double two-tone, di atasnya dengan tawaran warna putih sampai ke bagian spion. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan yang mungkin paling saya suka karena desain menawarkan desain yang ikonik dan juga cukup menarik ya. Nah, ini juga cukup anti mainstream dengan mobil-mobil yang kita lihat di Indonesia, dimana kalau teman-teman lihat mungkin tidak ada lampu stop lamp karena dibuat seamless, tapi untuk penerangan lampu malam ataupun lampu senjanya ini ditaruh di sini teman-teman. Nah, di sini lampu malamnya, tapi ketika teman-teman melakukan pengereman, lampu stop lampnya ada di bagian atas menyatu dengan kaca di bagian belakangnya. Sementara untuk lampu sebelah sini adalah untuk lampu indikator mundur ketika Anda memindahkan transmisi ke R ataupun ke mundur. Ya, di sini ada komponen spoiler yang sudah dilabur dengan warna putih karena dual two tone. Lalu di sini ada defogger, nggak ada komponen wiper. Jadi memang hanya memanfaatkan untuk komponen defogger untuk menghilangkan embun ketika berkendara saat hujan ataupun di cuaca dingin. Di sini ada recombi lamp dan juga ada antena shark fin. Ya, jadi nanti hanya akan ada satu varian dijual di Indonesia untuk GWM Ora 03.
Jadi nggak ada pilihan ataupun alternatif varian lain, hanya tersedia dalam satu varian aja. Nah, varian ini belum dilengkapi dengan fitur elektronik power tailgate, jadi masih manual, tapi dia sudah tombol kapasitif, jadi ketika kita tekan dia akan langsung membuka dan kita tinggal angkat aja untuk memudahkan akses masuk ke cargo space-nya. Bagasinya nggak terlalu besar, jadi tapi rasanya cukup untuk menampung ya mungkin 2 koper cabin size di sini bisa, lalu juga bisa memanfaatkan beberapa ruang di bagian pinggirannya. Di sini ada partisi buat teman-teman taruh barang, jadi juga bisa lebih rapi ataupun juga lebih aman ketika menyimpan barang di bagian atas sini. Jadi mobil ini nggak dilengkapi dengan spare tire, tapi sudah dilengkapi dengan tire repair kit. Jadi ketika memang harus ada kendala, kayak misalkan bocor atau apa, sudah dibekali dengan tire repair kit yang ada di bawah bagian cargo space-nya. Jadi memang cukup tinggi ya. Jadi ketika memang harus akses barang, ngambil koper ini dimensinya cukup tinggi, jadi mungkin agak sulit untuk memasukkan, tapi sudah dikasih beberapa bahan kasar gini supaya nggak tergores ketika memang harus masukin koper ataupun beberapa barang ke bagian belakangnya. Ya, jadi memang desain dari depan ini menarik, ditambah juga dengan desain di bagian belakang, jadi salah satu ciri khas dan juga selling point sekali lagi ditawarkan oleh GWM Ora Zero 3 ini. Ya, ketika duduk di interior GWM Ora 03 ini memang cukup kontras ya, ataupun menawarkan kesan yang fun, lalu juga energik karena perpaduan warnanya ini cukup banyak. Ada beberapa warna yang tadi saya lihat, mulai dari yang warna hitam, lalu juga kombinasi warna silver, ada juga warna merah dengan kombinasi warna krem ini, dan sekarang adalah warna hijau seperti ini dengan kombinasi warna krim di bagian bawahnya. Jadi cukup menarik ataupun atraktif, rasanya akan mengincar konsumen-konsumen anak-anak muda ataupun wanita dengan perpaduan warna yang cukup banyak seperti ini. Ya, bahan-bahannya cukup premium ya, karena memang di bagian dashboard depan sini sudah pakai bahan soft touch, mendominasi dari bagian atas sini lalu ke bawah, tapi memang di bagian dashboard bawah sini yang warna krem ini dia masih plastik keras seperti itu. Lalu juga kulitnya sudah dibalut dengan leather sintetis. Untuk pengaturan setirnya dia hanya ada tilt doang, jadi nggak ada teleskopik, jadi Anda hanya bisa mengatur untuk jarak main tinggi ataupun rendah aja. Nah, itu mungkin jadi salah satu catatannya, tapi untuk pengaturan duduknya cukup fleksibel karena di bagian driver seat ini sudah dikasih pengaturan elektrik 6 arah, tapi sayangnya untuk penumpang depan memang masih pakai tuas konvensional. Nah, seluruh joknya sudah dikasih ataupun dibaut dengan leather, tapi dengan bahan fabric ataupun bahan sweat di bagian tengah ini. Jadi cukup menarik ya perpaduannya antara kulit lalu sweat. Ini kasih tawaran jok yang kelihatan lebih premium. Ya, head unitnya dia pakai bentang layar 10,25 inci, lalu untuk cluster meternya pakai ukuran 7 inci, dan ini head unitnya sudah bisa tersambung dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, dan bisa saya bilang 80% fungsi-fungsi dari mobil ini diatur lewat head unitnya. Tapi menariknya masih ada beberapa tombol-tombol fisik di bagian dashboard ataupun di konsol tengah ini yang mengingatkan kita dengan desain dari mobil Mini Cooper dengan desain-desain tombol-tombol futuristik seperti ini. Nah, untuk penyimpanan di depan ada slot 2 cup holder, di sini juga ada di bagian armrest cukup dalam, dan juga masih ada glove box dengan soft opening seperti ini yang dimensinya nggak terlalu besar tapi cukup lebar, rasanya bisa menyimpan beberapa barang bawaan. Dan tentunya di seluruh door trim sudah dikasih ataupun disediakan slot penyimpanan untuk Anda membawa ataupun menyimpan barang juga di interior mobil ini. Jadi ada beberapa tombol di bagian setir, sebelah kiri ini untuk infotainment ataupun Anda yang mengatur musik, lalu juga volume. Di sebelah kanannya khusus untuk fitur-fitur ADAS-nya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ada di balik kemudi dari GWM Ora Zero 3. Jadi ini ngetesnya sebenarnya terbatas ya. Jadi kita coba tipis-tipis saja cari tahu bagaimana rasa berkendara dari mobil terbaru GWM ini. Sekarang kita ngetesnya untuk simulasi di perkotaan ya. Jadi kita akan cobain fitur-fiturnya, lalu juga handlingnya mungkin, dan juga paling penting adalah rasa berkendara dari mobil listrik ini. Ya, yang pertama adalah posisi berkendaranya. Jadi ini cukup menarik ya dengan dimensi kompak seperti ini, tapi ketika Anda duduk di dalam interior GWM 03 ini, dia menyajikan ruang kabin yang cukup luas,
untuk sebuah mobil sekompak ini. Jadi duduknya juga masih terasa commanding, khas sebuah mobil SUV. Jadi mirip-mirip mobil SUV duduknya, kita tinggi, lalu juga memang nggak bisa kelihatan bonetnya secara sempurna ya, tapi masih kelihatan sedikit di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini untuk kasih guide juga ketika memang harus ngelewatin jalan, terutama lewatin marka, jadi ada panduan ketika Anda membawa mobil ini. Setirnya menarik, dia ada pengaturan untuk bobotnya ya, ini ada 3 pilihan dari light, lalu ada yang comfort dan sport. Jadi untuk pengendaraan sehari-hari di jalan raya ataupun di perkotaan untuk komuter, teman-teman mungkin bisa pilih yang comfort karena setirnya nggak terlalu enteng tapi juga nggak terlalu yang berat. Tapi ketika untuk penggunaan di jalan tol dengan kecepatan yang lebih tinggi, pilihan sport lebih menarik karena juga bobot setirnya akan jadi lebih berat. Jadi juga bisa bermanuver lebih lincah, lebih aman dan juga lebih berbobot. Ya, karena mobil ini adalah mobil listrik, jadi untuk nge-save energi yang terbuang ketika jadi gerak, terus kita melakukan perlambatan maupun deselerasi. Ada juga fitur regulative braking, jadi bisa nabung tuh energi yang terbuang ataupun merubah energi kinetik jadi listrik untuk nyuplai ataupun ngebuat daya ke baterainya. Jadi bisa mungkin membuat baterainya jadi lebih awet gitu ya untuk kondisi persentasenya. Dan juga tentunya nggak ada energi yang terbuang sia-sia. Keseluruhan fitur-fiturnya memang harus diatur di head unitnya. Head unitnya dia punya bentang layar di 10,25 inci, jadi cukup luas ya bentang layarnya. Dan untuk panel meternya, untuk speedometer dan juga informasi dari kendaraan, ini ada di cluster meter dengan bentang layar di 7 inci. Nah, di sini juga sudah terhubung ataupun sudah bisa dioperasikan untuk fitur dari Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi bisa lebih fleksibel ketika teman-teman ingin mengaktifkan navigasi ataupun juga mengaktifkan fitur infotainment mulai dari lagu dan juga segala macamnya. Nah, tema seamless ini juga diterjemahin lewat tuas transmisinya teman-teman. Jadi ini modelnya shifter seperti ini, kita tinggal putar ke kanan untuk drive, lalu juga mundur kita tinggal ke kiri, dan di tengah ini untuk netral. Dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang ataupun fitur-fitur kenyamanan kayak ada electronic parking brake dan juga ada auto hold. Ini penting banget ketika terutama ya ketika lagi di driving di kemacetan, kita bisa aktifin fitur auto hold, juga bisa membuat perjalanan ataupun berkendara jadi lebih santai. Tentu fitur yang paling jadi selling point adalah hadirnya fitur ADAS ataupun fitur semi otonom bantuan pengemudi untuk keselamatannya ya. Kalau misalkan tadi dilihat dari presentasinya ataupun advanced dari GWM, dia dibekali dengan 15 fitur ADAS. Tapi fitur-fitur ADAS yang paling penting ataupun yang paling berguna ketika jalan raya ini sudah ada di mobil ini, mulai dari Intelligent Cruise Assist, lalu juga ada Adaptive Cruise Control, ada Lane Keeping Assist, dan juga sampai fitur-fitur pengereman otomatis ya. Mulai dari Automatic Emergency Braking System, dia berlaku untuk kendaraan sampai juga untuk pedestrian. Nah, selain fitur ADAS tadi, ada juga beberapa fitur keselamatan baik aktif dan juga pasif ya, mulai dari pengereman ABS, lalu juga ada ABD, tadi seperti saya bilang ada ABB, dan juga tentu ada fitur keselamatan airbags. Nah, di mobil ini ada 6 buah airbags yang siap memproteksi mobil ini amit-amit kalau misalkan memang harus terjadi kecelakaan ataupun crash, dia akan kasih proteksi lebih untuk penumpang dan juga pengendaranya. Nah, fleksibilitas mobil ini selain tadi duduknya memang kita bisa atur sedemikian rupa, ada juga hadir kaca di bagian pilar A sini yang akan kasih visibilitas lebih ya, terutama ketika lagi berkendara di jalan-jalan yang blind spot ataupun minim penglihatan. Jadi kita bisa akses kaca di sini. Ini juga sangat membantu ya ketika memang sekali lagi harus melewati jalan-jalan yang kecil supaya terhindar dari ya benturan ataupun masuk-masuk parit seperti itu. Dan harga resmi dari GWM Ora 03 adalah 379 juta on the road Jakarta, yang mana GWM kasih penawaran spesial dengan potongan 10 juta hingga gelaran Gias Juli 2025 mendatang. Yes, harganya terbilang kompetitif, lebih murah dari BYD Atto 3, kemudian lebih terjangkau juga dibandingkan varian tertinggi Wuling Bingo. Nah, gimana menurut kalian? GWM Ora 03 ini apakah menarik buat dimiliki? Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar.